Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Komang Pramayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada BPMN atau Business Process Model Notation. Mau tahu apa itu kesalahan-kesalahannya? Ikuti terus video ini ya. Sebelum kita memasuki mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada BPMN, ada baiknya kita mengetahui apa sih BPMN itu sendiri. BPMN atau Business Process Model Notation merupakan sebuah metode pemetaan yang digunakan untuk sebuah pendekatan proses bisnis, di mana pada BPMN kita memvisualisasikan atau mengcapture semua proses bisnis atau alur-alur bisnis yang terjadi dengan menggunakan notasi-notasi. Sama seperti halnya dengan peta, BPMN di sini menunjukkan rute-rute yang harus dilalui oleh seorang pelaku bisnis agar nantinya dapat mencapai tujuan atau goal dari sebuah proses bisnis tersebut. Dengan adanya bantuan dari BPMN ini, maka nantinya diharapkan semua pelaku bisnis yang terlibat di dalam sebuah proses bisnis dapat dengan mudah mengetahui dan juga memahami tentang apa itu Business Process Model Notation dan juga apa yang harus mereka lakukan di dalam sebuah proses bisnis. Hal selanjutnya adalah bagaimana BPMN bekerja dalam sebuah organisasi. Banyak orang yang mengira bahwa BPMN dan flowchart merupakan dua hal yang sama. Tapi jika kita tinjau lebih jauh lagi bahwa BPMN dan flowchart merupakan dua hal yang berbeda, di mana flowchart dapat berupa diagram alir dari serangkaian kegiatan atau proses yang secara sederhana. Sedangkan BPMN dapat berupa sebuah bentuk yang komprehensif yang digunakan untuk memodelkan sebuah proses atau kegiatan yang berbeda di dalam sebuah diagram. Di mana di dalam BPMN sering digunakan adanya bantuan-bantuan notasi yang nantinya akan mempermudah pelaku bisnis untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan. Notasi-notasi tersebut ialah yang pertama ada swim lanes. Swim lanes dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pull dan swim lanes, di mana pull merupakan notasi yang mendeskripsikan sebuah proses yang ada dalam sebuah proses bisnis, sedangkan swim lanes digunakan untuk mempresentasikan sebuah pelaku bisnis atau stakeholder yang menjalankan sebuah proses bisnis tersebut. Yang kedua ada connecting objects. Connecting object di sini berfungsi sebagai penghubung atau konektor dari sebuah objek-objek yang mengalir di dalam sebuah pool atau di dalam sebuah swim lanes. Connecting objects dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sequence flow, yang kedua ada message flow, dan yang ketiga ada association. Notasi selanjutnya adalah artifact, di mana artefak di sini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek-objek yang mengalir atau objek-objek yang harus digunakan guna untuk mempermudah atau guna untuk menunjang kegiatan sebuah proses bisnis tersebut. Artefak-artefak ini dapat berupa annotation, group, data object, dan data store. Elemen terakhir ada flow object. Flow object di sini yaitu merepresentasikan mengenai objek-objek yang mengalir di dalam sebuah swim lanes atau sebuah pool, di mana nantinya objek-objek ini dihubungkan menggunakan sequence flow seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Flow object di sini dapat dibagi menjadi tiga notasi lagi, yaitu yang pertama ada event, yang kedua ada activities, dan yang ketiga ada gateway. Dengan adanya BPMN, maka dapat memberikan sebuah keuntungan bagi sebuah organisasi, yaitu salah satunya adalah memberikan kejelasan, di mana kejelasan di sini adalah BPMN dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa saja proses-proses yang ada di dalam sebuah proses bisnis. Karena di BPMN kita menggambarkan atau memvisualisasi proses-proses tersebut sehingga nantinya proses-proses tersebut dapat dipahami dan juga dilaksanakan dengan jelas oleh para pelaku bisnis yang ada di dalam sebuah proses bisnis. Hal selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam BPMN. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan BPMN bertujuan untuk memetakan sebuah proses bisnis atau alur bisnis agar nantinya dapat memudahkan para pelaku bisnis dalam mengerjakan sebuah proses. Namun nyatanya, dalam memodelkan sebuah proses bisnis, sering sekali terjadinya kekeliruan.
Kekeliruan ini disebabkan karena mungkin kurangnya pemahaman dari seorang pemodel proses bisnis tersebut mengenai notasi-notasi atau mengenai apa itu BPMN sendiri. Maka dari itu, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi agar nantinya kesalahan-kesalahan tersebut tidak kita lakukan, maka berikut saya berikan mengenai kesalahan-kesalahan paling umum yang terjadi dalam BPMN agar nantinya kesalahan-kesalahan tersebut dapat kita hindari. Yang pertama adalah kesalahan paling umum pada sebuah notasi BPMN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa BPMN memiliki sangat banyak notasi-notasi di dalamnya, di mana setiap notasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Saking banyaknya notasi yang ada dalam BPMN, maka sangat sering terjadinya penyalahgunaan notasi-notasi tersebut. Jika notasi di sini disalahgunakan atau jika penempatan notasi itu salah, maka nantinya akan memberikan hasil yang berbeda atau pemahaman yang berbeda mengenai proses bisnis yang dibuat. Maka dari itu, untuk mengurangi kesalahan pada notasi, berikut saya berikan kesalahan-kesalahan paling umum yang terjadi pada notasi-notasi BPMN. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan message flow antara links yang berada dalam satu pool. Contohnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa message flow di sini merupakan sebuah objek atau elemen yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antara objek yang mengalir di dalam pool yang berbeda. Jadi, jika kita ingin mengkoneksikan objek di dalam satu buah pool yang sama, maka kita harus menggunakan sequence flow seperti ini. Yang kedua adalah penyalahgunaan sequence flow di dalam pool yang berbeda. Nah, di sini beda dengan halnya message flow, seperti yang sudah saya katakan, di mana sequence flow di sini berfungsi untuk menghubungkan objek yang mengalir dalam satu buah pool yang sama. Jika kita ingin mengkoneksikan objek yang berada dalam pool yang berbeda, maka kita akan menggunakan yang namanya message flow. Seperti gambar di sini. Yang ketiga adalah kesalahan memberikan start event tapi tetap dengan memberikan end event. Start event di sini berfungsi untuk menandakan bahwa sebuah kegiatan itu sedang dilaksanakan atau sudah mulai. Artinya, kapan kegiatan tersebut dimulai akan diindikasikan dengan adanya start event. Tapi, setiap kita memberikan start event, kita harus mengakhirinya dengan end event. Di mana end event di sini menandakan bahwa suatu proses tersebut sudah tercapai sehingga proses tersebut sudah dihentikan. Maka dari itu, ketika kita menggunakan start event, haruslah ditutup dengan end event seperti gambar di ini. Yang keempat adalah terdapat end event tetapi tidak terdapat start event. Sama seperti sebelumnya, seperti yang sudah saya katakan, jika terdapat start event maka harus ada end event. Begitu juga sebaliknya, jika terdapat end event maka harus terdapat start event. Karena di sini start event menandakan sebuah proses tersebut sedang terjadi atau kapan proses tersebut terjadi, sedangkan end event mengindikasikan bahwa kapan proses tersebut diselesaikan atau tercapai. Contoh yang benar adalah seperti gambar ini. Kesalahan selanjutnya adalah meletakkan intermediate event di luar sequence flow, di mana intermediate event ini adalah sebuah event yang terjadi di antara start event dan end event. Dan nantinya, intermediate event ini haruslah dihubungkan atau dikoneksikan menggunakan sequence flow. Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah BPMN, semua objek-objek yang mengalir harus saling terhubung. Maka dari itu, intermediate event ini haruslah terhubung dengan menggunakan sequence flow seperti gambar ini. Hal selanjutnya adalah kesalahan menggunakan annotation untuk mengidentifikasikan sequence flow. Sebuah annotation digunakan untuk memberikan sebuah informasi tambahan melalui sebuah teks, di mana nantinya annotation ini tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah aliran proses. Namun, annotation di sini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek yang mengalir pada sebuah aliran proses bisnis. Seperti gambar ini merupakan pemakaian atau penggunaan annotation yang benar. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan menggunakan gateway tanpa menghubungkannya dengan sequence flow. Seperti gambar ini, kita ketahui bahwa gambar ini merupakan contoh yang salah, di mana gateway seharusnya dihubungkan menggunakan sequence flow.
bukan menggunakan default flow atau conditional flow. Maka dari itu, contoh yang benar adalah seperti ini, di mana gateway harus dihubungkan dengan menggunakan dua buah sequence flow atau lebih. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan penempatan start event tapi menempatkan end event pada pool yang berbeda. Seperti gambar ini, kita ketahui bahwa contoh ini merupakan contoh yang salah. Karena di mana di dalam BPMN, jika kita memakai start event seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita harus menggunakan end event tersebut. Ya, di sini memang sudah menggunakan start event dan end event, tetapi di dalam sebuah pool atau di dalam pool kita lihat di sini bahwa pool pertama itu memiliki start event tetapi tidak memiliki end event, di mana pool kedua memiliki end event tetapi tidak memiliki start event. Maka hal itu merupakan hal yang salah. Jadi seharusnya adalah seperti gambar yang ini, di mana masing-masing pool memiliki start event dan end event. Selanjutnya adalah kesalahan di mana sebuah task tidak terhubung dengan proses yang lainnya. Seperti gambar ini. Kita ketahui bahwa gambar ini merupakan contoh yang salah, di mana seperti yang sudah saya katakan bahwa setiap objek yang ada di dalam proses bisnis atau BPMN harus saling terhubung. Di mana di sini, pada contoh ini, task 3 tidak terhubung dengan proses lainnya, di mana task 3 merupakan proses yang terputus. Maka dari itu, untuk menghubungkannya, kita dapat menggunakan sebuah gateway seperti gambar ini. Selanjutnya adalah kesalahan dalam menggunakan end event yang hanya mengakhiri satu buah proses. Seperti gambar ini. Nah, kita ketahui bahwa gambar ini merupakan contoh yang salah karena di dalam sebuah pool atau sebuah swim lanes itu terdapat dua buah end event atau lebih. Dalam sebuah proses itu bisa memiliki dua tujuan yang berbeda, maksudnya dua hasil yang berbeda. Misalkan seperti gambar ini. Di gambar ini memiliki dua hasil yang berbeda, di mana hasil pertama sudah menggunakan event, tetapi hasil yang kedua tidak menggunakan event. Maka ini merupakan hal yang salah. Jadi, jika kita memiliki dua hasil yang berbeda, maka kedua hasil tersebut nantinya pada akhirnya harus diberikan end event untuk mengindikasikan bahwa proses tersebut sudah tercapai. Seperti gambar ini. Kesalahan paling umum selanjutnya adalah kesalahan dalam menggunakan swim lanes dan pool dalam BPMN. Dalam BPMN terdapat yang namanya swim lanes dan pool, di mana swim lanes merepresentasikan mengenai orang atau objek yang terlibat di dalam sebuah proses bisnis, sedangkan pool merepresentasikan mengenai proses yang terjadi di dalam sebuah proses bisnis. Di dalam sebuah pool bisa terdapat banyak swim lanes. Swim lanes dan pool di sini berfungsi untuk tempat mengalirnya objek-objek yang ada di dalam sebuah proses. Penggunaan swim lanes dan pool di sini bukan merupakan hal yang kompleks atau hal yang rumit, karena swim lane dan pool di sini dapat dikategorikan sebagai hal yang sangat gampang. Tapi kadang-kadang orang-orang memiliki kekeliruan mengenai swim lanes dan pool itu sendiri. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi antara swim lane dan pool pada BPMN. Yang pertama ada BPMN swim lanes, di mana hal yang harus diketahui adalah swim lanes digunakan untuk memisahkan antara aktor-aktor atau pelaku-pelaku bisnis yang ada di dalam sebuah proses, di mana aktor-aktor di sini dapat berupa atau dapat bisa menjadi seorang atau sekelompok orang yang mengerjakan sebuah proses. Kesalahan yang sering terjadi pada swim lanes adalah seperti contoh di samping, di mana pada contoh ini swim lane di sini direpresentasikan dengan nama dari aktor yang melaksanakan sebuah proses, di mana hal ini sangat dilarang di dalam swim lanes karena sebaiknya kita merepresentasikan jabatan atau role dari aktor yang bersangkutan, bukan nama dari aktor yang bersangkutan. Contoh yang benar adalah seperti ini, di mana pada contoh yang ini kita menggunakan
jabatan dari aktor yang terlibat di dalam sebuah proses, dan itu merupakan hal yang benar. Kesalahan umum yang selanjutnya adalah kesalahan umum dalam memberikan nama pada sebuah objek dalam BPMN. Nama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan nama kita sangat lebih mudah untuk mengidentifikasikan sebuah objek. Bayangkan, jika sebuah objek di dunia ini tidak memiliki nama, maka kita akan kesulitan dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasikan objek-objek tersebut. Hal ini juga berlaku dalam BPMN. Ketika kita tidak memberikan nama dalam sebuah objek di dalam BPMN, maka kita nantinya akan kebingungan. Nah, sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemberian nama di dalam sebuah BPMN. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, berikut saya berikan contoh kesalahan-kesalahan yang paling umum dalam memberikan nama pada sebuah BPMN. Yang pertama, pemberian nama tidak berarti atau tidak mendeskripsikan sebuah objek. Yang pertama, pemberian nama tidak berarti atau tidak bermakna. Dalam BPMN, ketika kita memberikan nama, hal yang harus penting diperhatikan adalah agar nama tersebut dapat mendeskripsikan sebuah objek dengan sangat jelas, sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan terdapat sebuah proses di mana proses tersebut perlu mengirimkan sebuah email kepada pelanggan yang memberikan atau yang mengorder sebuah barang. Nah, nama yang baik untuk mendeskripsikan proses tersebut misalkan adalah kirim email konfirmasi kepada pelanggan. Yang kedua, nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Dalam memberikan nama, terdapat aturannya, yaitu nama tidak boleh terlalu pendek dan juga tidak boleh terlalu panjang. Nama yang baik adalah terdiri dari 2 sampai 4 kata. Jika nama tersebut terdiri dari 1 kata, maka nama tersebut tidak cukup untuk mendeskripsikan sebuah objek. Namun, jika nama tersebut misalkan terdiri dari lebih dari 4 kata, maka sangat disayangkan atau sangat untuk membuang-buang waktu, atau nantinya bisa menjadi tidak efisien. Sebagai contoh, kirim email. Nah, kirim email di sini merupakan nama yang terlalu pendek, karena kirim email di sini merupakan sifatnya yaitu sangat luas. Hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan memikirkan apakah nama tersebut terlalu panjang atau nama tersebut terlalu pendek, dan juga yang harus diperhatikan adalah dengan nama tersebut apakah bisa mendeskripsikan objek yang diberikan nama. Yang ketiga adalah pemberian nama tidak konsisten. Jika di dalam sebuah proses terdapat 2 objek yang sama tetapi memiliki penamaan yang berbeda, maka objek tersebut bisa dikatakan tidak konsisten. Ketidakkonsistenan di sini terjadi karena nama dari objek tersebut berbeda. Dengan adanya ketidakkonsistenan ini, maka nantinya akan menyebabkan kebingungan oleh para pelaku bisnis. Karena objek yang sama diberikan nama yang berbeda, maka nantinya para pelaku bisnis tersebut akan mengira bahwa kedua objek tersebut merupakan objek yang berbeda, sehingga nantinya dapat menyebabkan kekeliruan. Sebagai contoh, misalkan pada objek pertama, pemberian nama adalah kirim email konfirmasi pelanggan, tetapi pada objek yang sama memiliki nama kirim email konfirmasi produk kepada pelanggan. Hal selanjutnya adalah nama terlalu samar. Samar di sini merupakan hal yang sangat sulit untuk didefinisikan, karena dalam pemberian nama yang baik, nama harus mengandung kata kerja yang aktif, di mana kata kerja tersebut mengarah kepada suatu objek atau sebuah tindakan. Contoh yang baik adalah kirim email konfirmasi kepada pelanggan, di mana kirim di sini merupakan sebuah kata kerja yang aktif, sedangkan email di sini merupakan objek yang dituju. Karena itu, untuk memberikan nama yang baik, ada baiknya kita memberikan kata kerja yang aktif dalam menamakan suatu objek. Yang terakhir adalah pemberian nama diputuskan oleh hanya 1 orang, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di BPMN ini menuntut kita untuk bekerja sama dengan suatu kelompok.
Jadi kita tidak boleh untuk memutuskan suatu hal dengan diri kita sendiri. Jadi di sini kita bekerja secara tim. Kita harus memikirkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh sebuah tim tersebut agar nantinya kesepakatan tersebut dapat memberikan jalur keluar untuk proses bisnis yang kita laksanakan. Hal terakhir adalah cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemodelan proses bisnis. Kesalahan proses pada pemodelan proses bisnis ini dapat kita hindari dengan memiliki pemahaman yang matang atau pemahaman yang baik mengenai pemodelan proses bisnis itu sendiri. Adapun beberapa tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemodelan proses bisnis. Tips yang pertama adalah dengan memilih pendekatan proses bisnis yang akan dilaksanakan atau digunakan. Dengan memilih pendekatan proses bisnis yang jelas atau yang akan digunakan, maka nantinya akan sangat memudahkan bagi kita dalam melaksanakan sebuah pemodelan dari proses bisnis yang akan kita kerjakan. Nah, dengan adanya proses bisnis ini, kita harus memilih pendekatan sebuah proses yang cocok atau yang jelas dalam sebuah proses bisnis kita. Kita bisa mengadopsi atau kita bisa menggunakan sebuah pendekatan yang sudah ada di luar sana agar nantinya dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi aktivitas pemodelan yang akan diterapkan untuk memfasilitasi proses bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, ada menetapkan misi yang jelas untuk setiap model. Jadi, sebelum kita melakukan proses modeling, kita harus menetapkan misi yang jelas kepada sebuah proses bisnis yang akan kita kerjakan. Kita harus menentukan tujuannya, menentukan alurnya, dan juga menentukan segala hal yang terkait terhadap proses bisnis tersebut. Agar nantinya proses bisnis tersebut merupakan proses bisnis yang sudah matang atau proses bisnis yang sudah siap untuk dimodelkan. Yang ketiga, menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya dapat menjawab tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah proses bisnis. Dalam melaksanakan proses modeling, kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting, di mana nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjawab mengenai masalah-masalah yang ada di dalam sebuah proses bisnis, sehingga nantinya kita dapat lebih mudah memodelkan dan juga mengidentifikasi proses-proses yang harus dilaksanakan atau proses-proses yang harus diterapkan mengenai dari jawaban-jawaban tersebut. Jadi nantinya pertanyaan-pertanyaan ini sangat berpengaruh mengenai bagaimana kita menjalankan proses bisnis yang nantinya akan dimodelkan. Tips selanjutnya adalah ketahui cara mengidentifikasi proses yang baik dan benar. Dalam proses modeling, kita harus mengidentifikasi proses secara benar. Jadi, jika terdapat suatu proses yang tidak terdefinisikan atau yang tidak teridentifikasikan dengan baik dan benar, hal ini nantinya akan dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam sebuah proses bisnis. Jadi, kita harus benar-benar mendefinisikan sebuah proses yang akan kita kerjakan agar nantinya dapat mendapatkan gambaran yang luas dan nantinya orang-orang di dalam sebuah organisasi tersebut dapat mengetahui bagaimana proses tersebut bekerja di dalam sebuah proses bisnis. Tips selanjutnya adalah ketahui kapan, bagaimana, dan di mana kita harus melibatkan stakeholders dalam sebuah proses bisnis. Stakeholders adalah sebuah kelompok atau sekelompok orang yang bertugas untuk mengatur jalannya sebuah proses bisnis atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah proses bisnis. Nah, orang-orang tersebut nantinya akan bertanggung jawab terhadap proses-proses yang ada sehingga orang-orang tersebut dapat menjadi peluang terjadinya kesuksesan di dalam sebuah proses bisnis. Maka dari itu, agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar, kita harus menentukan stakeholders yang tepat, yaitu kapan stakeholders harus bertugas, bagaimana stakeholders harus bertugas, dan siapa stakeholders tersebut agar dia dapat menunjang keberhasilan sebuah proses bisnis. Selanjutnya, tips yang terakhir adalah ketahui bagaimana cara memvalidasi sebuah proses dengan baik dan benar. Validasi proses merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena setelah kita memodelkan setiap proses-proses itu, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah memvalidasinya kembali. Di mana
kita harus menunjang kembali proses-proses yang sudah kita modelkan. Apakah proses model tersebut sudah fix atau belum? Jadi di sini kita diberikan kesempatan untuk menunjang kembali proses-proses yang ada dengan mencari celah-celah atau mencari peluang-peluang terjadinya permasalahan agar nantinya kita bisa cari solusinya sebelum proses tersebut diterapkan. Proses validasi ini sangat penting karena nantinya dapat mengurangi terjadinya permasalahan atau terjadinya kegagalan pada saat proses bisnis tersebut sudah diterapkan. Nah, itulah tadi tips-tips yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana caranya menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu dengan cara memahami konsep dasar dari sebuah proses modeling. Karena dengan memahami konsep dasar sebuah proses modeling nantinya akan sangat membantu kita dalam meminimalisir terjadi kesalahan ketika proses tersebut dijalankan. Sehingga nantinya kegiatan proses bisnis tersebut dapat dijalankan dan juga dilaksanakan oleh stakeholders dengan jelas dan juga sudah teridentifikasi dan sudah terdefinisi dengan baik dan benar. Sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menjalankan sebuah proses bisnis. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.